Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu dosen pengemban mata kuliah Etika Profesi Hukum, yaitu Ibu Septi Wulansari, dan seluruh teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billahil dapat berjumpa lagi dengan saya di sini. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem hukum Indonesia dan juga hakikat makna etikanya. Silakan disimak. Nah, dalam sistem hukum Indonesia dan juga hakikatnya, nanti kita akan membahas ada beberapa poin. Yang pertama adalah sistem hukum Indonesia. Yang kedua ada hakikat makna etika, ada peristilahan etika, persamaan dan perbedaan serta etiket, dan keperluan etika dinormatifkan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia. Nah, dapat yang kita ketahui bahwa sistem hukum Indonesia itu adalah tata aturan atau peraturan yang dibuat untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kehidupan di dalam suatu negara. Nah, itu ya, menganut Eropa kontinental atau civil law bahwa sistem hukum Indonesia yaitu mengkolaborasikan tiga sistem, yang mana terdapat sistem hukum kontinental atau hukum barat, sistem hukum agama, dan sistem hukum adat. Nah, kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu peristilahan etika. Makna etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat, istiadat, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi pekerti. Yang mana etika itu adalah tata cara perilaku yang membatasi manusia agar tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Menurut istilah etika itu dalam KBBI, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewenangan moral, dan juga kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang terakhir adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, ini kita akan masuk ke dalam hakikat makna etikat. Nah, hakikat makna etikat yang terkandung di dalamnya beberapa unsur meliputi pengertian, fungsi, manfaat, dan macam-macam. Menjaga harga dan martabat manusia dalam relasinya dengan sesama manusia lainnya. Ada lagi menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup. Melindungi kehidupan manusia dan sekitarnya terambil dari penilaian normatif tabiat tingkah laku manusia. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan etika dan etiket. Yang pertama kita bahas dulu etika. Etika adalah tindak atau perbuatan yang dilakukan manusia tentang baik atau buruknya. Itu yang dinamakan etika. Kalau etiket adalah dasar kesopanan satuan dalam bertingkah laku sesuai kebiasaan kelompok masyarakat masing-masing. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan antara etika dan etiket, yaitu etika dan etiket menyangkut perilaku manusia, dan juga kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi normal bagi perilaku manusia. Dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, begitu. Yang selanjutnya adalah perbedaan etika dan moral atau etiket. Nah, dalam objeknya itu ada kaitannya dengan pelaksanaan dan penilaian terhadap tindak lebih tepat ilmu untuk mempelajari nilai tingkah laku. Itu adalah dari etika. Kalau moral, objektifikasi dari etika mempertemukan makna etiket. Nah, itu.
Selanjutnya adalah keperluan etika dan dinormatifkan. Oke, yang pertama adalah sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritik yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral dan membingungkan. Yang kedua adalah guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang ketiga berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Yang keempat berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan sehingga ke akar-akarnya. Yang kelima berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Yang keenam berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Oke, itu tadi hasil pembahasan dari saya. Mungkin semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.